Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku. Salam dari Kurma Kediri, ya. Hari ini saya berada di Desa Gondang, Kecamatan Pelosok Klaten, Kabupaten Kediri. Tadi pagi berjalan-jalan itu menemui salah satu dari petani kurma, yaitu yang berada di Desa Gondang, ya. Sejak tadi pagi sebetulnya kita sudah mengikuti rangkaian dari proses, yaitu di sini melakukan proses pencangkokan dan kuljar, yaitu ya itu nanti mungkin teman-teman atau saudara-saudara yang ada di seluruh Indonesia ingin tahu lebih detail apa itu kuljar atau sistem gimana cara pencangkokan pohon kurma, bisa langsung kontak di nomor di bawah ini, ya. Itu nanti langsung di JS-nya Kurma Kediri Indonesia. Oke, mari kita ikuti langkah-langkah selanjutnya, yaitu pencangkokan yang kedua yang dilakukan oleh saudara kita. Ya, mari kita ikuti dan saksikan terus perjalanan dari Kurma Kediri menuju Nusantara Indonesia. Sukses. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Hari ini kita jumpa lagi dalam proses persiapan. Nah, ini persiapan cangkok. Ini yang sudah selesai. Nah, ini yang mau kita proses. Gimana caranya? Simak terus ya, jangan skip ya. Ini materi penting, materi yang sangat penting. Bahkan di Timur Tengah ataupun di Indonesia saat ini tidak mungkin jenengan kasih detail seperti ini. Ini sangat detail. Jadi durasinya jenengan persiapkan waktu kurang lebih sekitar 25 sampai 30 menit supaya jenengan paham ya. Jadi diantaranya ini cagak penyangga. Ini tak sengaja tidak saya pasang supaya jenengan paham. Ini supaya nanti tidak goyah, tidak roboh, karena kita akan eksekusi sampai titik terdalam ya. Perhatikan ya. Nah, cagak ini tidak akan dilepas nanti sampai usia 3-4 bulan cangkok. Perhatikan, pakai pelepah kurma aja ya, biar kita ini betul-betul kurmanisasi. Jadi segala sesuatunya ini tidak harus beli, kecuali ya rafiane leles lah. Mohon maaf Ustadz, boleh tanya aja sekalian ya? Monggo. Biar teman-teman yang di rumah nggak penasaran, mungkin ada pertanyaan. Ya. Untuk ini tali itu mungkin harus dari rafia atau dari lainnya juga boleh, Ustadz? Boleh, pakai pelepah kurma juga boleh. Tapi ini karena di live, ya, biar singkat padat lah. Nanti kalau saya sama tutorial buat tali dari pelepah kurma, waktunya bisa 40 menit. Oh ya. gitu ya. Dah oke toh, ini udah kuat. Nggak harus ngumpul karena ini tetap fotosintesis. Ini nggak boleh dipotong ya, Ustaz? Pengurangan boleh, tapi nggak boleh potong banyak tetap fotosintesis jalan. Pengikatnya nggak boleh jadi satu kempel, nanti nggak bisa berkembang ya. Oke. Bisa fotosintesis. Nah, ini kita pelan-pelan saja, nggak usah buru-buru, karena target kita pangkal sungu. Ini pakai pisau baru. Berarti harus steril ya pisaunya juga. Kalaupun tidak steril, ini baru tajam. Bersihkan ya. Entah itu dapat dikasih atau beli, monggo. Yang penting ini baru, jangan karaten ya. Eman-eman nanti. Jangan pinjam ya pokoknya. Ya, apalagi pinjam malu-malu. Nanti pinjam patah, malah yang dipinjemi kurang ikhlas ya. Itu kenapa harus dibersihkan, Ustaz? Nah, nanti ini kita mau cangkok, jadi bisa usahakan sampai di terdalam Terdalam maksudnya pangkal tunas terdalam. Coba tingkat keberhasilannya ini bisa di 90%. Ya, hati-hati, pelan-pelan saja. Kalau pelan-pelan nggak nyampe lama sore nih Gus. Pokoknya ini 25 menit clear lah. Oh, tak kira sampai sore nanti.
Kan pelan jalannya soalnya. Oke, 25 menit aja. Oh. Masa suruh nyimak 25 menit aja enggak mau. Ini yang penting nanti teman-teman saudara kita Paham. yang di seluruh Nusantara, baik di daerah pelosok bisa belajar langsung dari sini. Ini gratis. Mungkin teman-teman kalau ada yang bingung langsung bisa hubungi kontak di bawah ini yang tuh di jalan. Oke. Nanti bisa langsung ke Ini pendukungnya Red ini Iya. untuk mengurangi ya media yang mengganggu. Akar-akar ini sekitar kurma boleh dieksekusi, sekitar sunung ya boleh dieksekusi supaya mudah untuk nyangkoknya. itu untuk akarnya hilang nggak apa-apa ya Gus? Enggak apa-apa, aman. Insya Allah aman. Jadi kondisikan ini melingkar ya. Target untuk mencapai titik terdalam itu melingkar. Santai saja, tapi terus dalam kondisi yang konsentrasi penuh, karena arahnya ini belum tentu pasti ke sana. Kadang waktu di sini ada batu ya, ini arahnya bengkok, makanya konsentrasi penuh mengikuti pelepah-pelepah urutannya ya. Nanti baru ketemu ke pangkal sunu. Pas ya, pelan-pelan aja. Ini kalau yang beranakan gini pasti betina atau jantan? Jantan betina beranak. Jantan berkorma itu jantan betina beranak. Tetapi ini tadi sudah ini yang ini sudah ada statusnya, ini manggar betina ya, manggar betina. Jadi ini kita sedang sterilisasi. Sebentar terus bisa dilihat lebih ke pemirsa lebih jelas. Ya, sterilisasi. Ini manggar yang dari sunu sebelah. Ini kita usahakan untuk bisa tumbuh juga, walaupun asal-asalan. Ini serba uji coba ya. Uji coba. Alam kita yang penting berdoa. Modalnya modal nekat. Nggih. Insyaallah nggih. Model Bismillah. Modal Bismillah. Tak taruh sini biar semua tahu. Lanjut ya. Ini lanjut kita mengeksekusi ke pengambilan titik terdalam. Kalau usia segini itu mungkin kira-kira indukan umur berapa Ustadz? Bisa Ini dijelaskan? usia 3 tahun ya, penanaman sekitar 2021. Jadi di Kediri, di Gondang, Pelosok Klaten ini ada program kurmanisasi area tepi jalan, dan itu bertahap sesuai dengan izin dari pemilik RP atau pemilik rumah. Ini termasuk periode kedua dari program kami. Jadi kalau dulu itu kita mulai dari tahun 2019, tapi masyarakat tidak serta-merta menerima, bertahap. Jadi ada yang usianya 3 tahun, ada usianya 2 tahun, ada usianya macam-macam lah. Yang jelas ini kurang lebih sekitar 3 tahun. Pelan-pelan aja. Itu serius, konsentrasi, tidak perlu terburu-buru, karena ini kalau patah tidak akan bisa dicangkok. Jadi perhatikan, ini sudah mulai nampak. Ini tadi bilangnya itu masih mandiri ya Gus ya, kenapa nggak ada arah ke bantuan ke dinas yang terkait atau minta bantuan, atau kita bisa sosialisasi bekerja sama dengan mungkin dari desa atau dari mungkin para pelajar gitu, gimana Gus? Iya, untuk sementara terkait kurma ini kan babak baru pertanian kita, tanaman baru. Nah, hari ini kita tidak mau membebankan resiko kalau ada terjadi kegagalan.
ke pemerintah kita ataupun ke dinas terkait ya. Jadi kita buat bukti dulu deh, kita buat bukti dulu. Nanti kalau sudah ada bukti-bukti, insya Allah ya, pasti kita akan bersama lembaga ataupun tim supporting yang legal ya, dari pemerintah ataupun dari dinas terkait. Untuk saat ini saking sayangnya kami kepada beliau-beliau ini, biar deh kami yang menanggung risiko kerugian, menanggung risiko riset, ini biar kami dulu, karena hari ini kasihan negara kita dalam kondisi yang berat ya, beban ekonomi ataupun beban sistem keuangan dan lain sebagainya. Kami nggak seperti yang lain mengandalkan bantuan dari lembaga. Jadi kami lebih baik berkarya mandiri dulu, tidak membebankan risiko ke pemerintah ataupun dinas terkait, supaya nanti tidak tambah rancu. Ini babak baru pertanian kita, khususnya kurma, harus ada bukti-bukti dulu, harus ada trial dulu. Nah, insya Allah kalau ini sudah jelas ya, arahnya jelas, terus keberhasilannya juga sudah jelas, ini kita pastikan kita akan bersama dengan pemerintah, bersama dengan dinas terkait untuk memfamiliarkan, mengedukasi secara terbuka, dan dinas pun harus mensupport, karena tanpa dinas terkait kita bukan apa-apa. Kita ini hanya rakyat yang lemah, rakyat yang terbatas nih. Untuk itu perlu tahapan-tahapan yang harus kita lalui lah, ya tahu sama tahu, biar tidak membebani proses edukasinya, proses pembuatan demplotnya. Gitu ya. Sekali sambil benda ini saya bisa ngulik sebentar aja. Mungkin di masa-masa yang kok punya ide atau gagasan seperti ini, mungkin dari mana, Gus? Nah, ini riso kami ya. Indonesia itu di setiap pertanian kita itu selalu berakhir kepada penguasaan hasil panen, dan itu dipastikan dikuasai oleh kapitalis yang sangat kuat. Mereka menentukan harga suka-suka. Terus hari ini yang jadi korban adalah petani kita. Analisa bisnis untuk kurma itu per hari ini sebagai penentu harga adalah petani. Nah, disitulah letak keseriusan kami atau kesungguhan kami ingin mengunggah kurma ini sebagai event baru pertanian Indonesia. Harapan kami murni ke depan, bahasanya petani sebagai penguasa di regulasi perdagangan dan hasil panennya. Ini jadi motivasi kita semua untuk sungguh-sungguh, karena selain kurma itu hari ini tidak bisa petani menguasai ataupun berkuasa untuk pasca panennya. Di harapan kami pola ataupun regulasi ini memang akan dinikmati oleh petani nantinya. Jadi kisah singkat risauan kami ini memang karena terjadi ketimpangan yang luar biasa di pertanian kita, karena kan petani tidak mampu ataupun tidak bisa memenangkan ketentuan era pasca panen di semua pertanian yang telah digeluti atau dikerjakan selama ini. Semoga jadi risau kita semua. Kita sudah terlalu capek kawan-kawan dengan keadaan ataupun yang terus mengenai 10 tahun bahkan itu pun kita
hari ini diatur sangat tidak menguntungkan petani. Walaupun alasan pemerintah itu bagus sekali, tapi kenyataan yang terjadi di lapangan itu tetap petani menjadi korban. Iya. Karena tentu kan tidak bisa kita imbangi. Apakah kurma itu nanti bisa dibikin apa jenis pupuk organik? Ya, kita alhamdulillah dari awal saya mengedukasi masyarakat, dari awal saya berbagi dengan teman-teman itu tidak saya izinkan kawan-kawan ini memberikan nutrisi ataupun pupuk padat ke kurma itu pakai pupuk kimia. Yang pertama, tanaman kita ini jangka panjang, bukan jangka pendek. Jadi kita berharap untuk jangka panjang kurma bisa bertahan hidup dengan pola pupuk kimia. Ini kurma yang kita tanam ini akan banyak ketemu masalah. Terus pasca panen, harga kurma ini kan cukup tinggi. Ini jenis kurma apa Gus ya ini? Ini kurma tropis ya, varietasnya ya, anggap varietas yang bisa dipanen rooftop. Yang kita tanam kurma yang bisa dipanen saat rooftop. Akarnya ini nggak apa-apa, dibuang saja. Nanti Kira-kira umur berapa tahun baru bisa berbuah Gus? ini dirawat baik, insya Allah 3 tahun sudah. Ini sudah terbukti di Kediri, Jawa Timur, kurma-kurma kecil-kecil ya usia 3 tahun, 3,5 sudah berbuah. Alhamdulillah, tazikillah, itu berbuah baik, bahkan sudah laku dijual. Kembali ke organik ya. Nggih. Target pasar kita nanti internasional kan. Jadi terkait hasil panen kita nanti bukan dalam negeri, karena untuk harga kurma saat ini yang rooftop di angka 100.000 lebih itu ya siapa yang mau beli dalam jumlah besar, apalagi konsumsi rutin ya. Masyarakat kita itu membandingkan buah sampai 100.000 per kilo kemarin makan buah aja. Ini pertanyaan yang harus kita jawab. Makanya kita ajak masyarakat kita untuk berperilaku organik, karena target pasar kita pasca panen itu internasional. Ini kalau kita hanya ingin hasil panen saja tanpa memikirkan pasca panen, ini juga bumerang nantinya. Seperti tanaman buah yang lain loh. Mereka panen raya, untuk go internasional mereka tidak bisa. Ini jangan sampai terjadi di kurma Kediri. Makanya perilaku organik ini sudah kita tanamkan sejak mereka mengenal tanaman kurma. Itu betul sekali, 100% organik, target pasar kita internasional. Terus kita ini akan menutup output devisa yang selama ini digunakan pemerintah untuk beli kurma ke luar negeri. Ini salah satu program memang bersama pemerintah membantu siklus ataupun output devisa. Jadi banyak sekali yang kita bisa informasikan terkait kurma ini. Walaupun kita mau pindah semuanya ya Masya Allah, masyarakat ingin tahu semuanya ya, tambah mereka akan semakin sungguh-sungguh, akan semakin serius untuk bertani kurma. Ini kita harapkan ya, kita bisa bersama masyarakat, bersama pemerintah, bersama dari Sabang sampai Merauke, kita kurmakan Indonesia, kita menjadi penghasil ataupun swasembada, bukan dengan kekayaan alam yang begitu luas. Indonesia ini dipastikan akan menjadi penguasa kurma dunia. Jadi ini sesuai dengan luasan lahan,
sumber daya alam yang kita punya. Insya Allah Sabang sampai Merauke sesuai survei kami, sesuai analisa kami, Sabang sampai Merauke itu tidak cocok kalau nggak tanam kurma. Yang artinya Sabang sampai Merauke ini bisa menjadi penghasil kurma terbaik. Nah, ini itu edukasi yang lengkap, itu edukasi yang serius, diperuntukkan untuk masyarakat kita. Kalau hari ini kita males, hari ini kita nggak mau menyimak, nah ini tambah menjadi masalah untuk kita, karena target kita ini Sabang sampai Merauke menghasilkan kurma. Jadi monggo sahabatku semua dimanapun berada, jangan sungkan, jangan ragu untuk terus belajar menyimak informasi yang kami bagikan, supaya apa, tahapan demi tahapan tidak salah memahami materi yang kita bagikan. Iya. Keseriusan tuan-tuan untuk menyimak ini akan menjadi bekal kesuksesan di kemudian hari. Oke, insya Allah ini juga sudah selesai. Kita sambil ngobrol sekitar 20 menit. Jadi rata-rata 20 sampai 25 menit untuk eksekusi seperti ini. Ini masih 20 menit. Nah, tambah lagi 5 menit boleh. Ya. Tambah lagi juga boleh, Gus. Nah, ini kan dilihat sudah mulai ke pangkal, pangkalnya sulung ya, pangkalnya atau konektor. Nah, ini juga bisa kalau direkayasa menjadi bahan kultur jaringan. Tim ahli dari biotek ataupun lembaga-lembaga riset sekaligus bisa langsung ambil umbunya, ambil materialnya lah. Tapi ya saya nggak sempet ke arah sini karena memang kami terbatas sekali teman-teman. Jadi merawat ini banyaknya sendirian, terus mengedukasi, mendampingi, bahkan mendatangi ya. Jadi kalau lihat di media sosial saya, kemana-mana saya datangi teman-teman yang ingin belajar serius, saya datangi. Nah, ini saudara-saudara yang ada di Indonesia, ini dari Kurma Kediri siap membantu saudara-saudara yang ingin bertanam kurma, dan mungkin yang sudah menanam perlu perawatan yang intensif biar cepat berbuah dan menghasilkan. Siap nanti saudara-saudara yang ada di Indonesia seluruhnya bisa menghubungi kontaknya di Kurma Kediri. Coba toh. Ini saja perlu diasah lagi. Apalagi ilmu yang terbatas itu kalau nggak diasah terus yo gablok. Ini loh cutter yo, Kenko merek Jepang asli. Ini perlu diasah. Padahal selama saya mengenal cutter Kenko ini, Kinko ya kalau tidak salah, itu tidak pernah saya ngasah. Tapi karena ketemu kurma yang sangat berkarakter, ini butuh karakter kuat loh. Kita harus menciptakan pisau sendiri ya, Gus? Boleh. Nah, itu. Boleh. Berarti kurma itu multifungsi ya, Iya. bikin pupuk organik, peralatan bikin perawatan khusus, bikin pisau. Masya Allah, banyak sekali. Ini sudah ending akhir ini. Jadi ini sudah habis di titik terdalam. Ini sudah bisa dicangkok. Jadi dan ini pemirsa dari pembersihan. sebelum dicangkok nih, pembersihan sudah selesai. Ini siapkan silakan kawat, ini kawatnya tembaga ini. Ini isinya tembaga biar nggak terjadi infeksi ya. Oh iya. Karena nanti akan kita ikat permanen sebelum dipotong supaya tidak membesar. Oh gitu ya, Gus. Diikat dulu berarti ya. Diikat dulu. Diikat dulu sama kawat yang harus steril dan tidak menimbulkan infeksi pada batang pangkal. Ya, ini memang harus diikat kenceng ya, dengan biar tujuan tidak membesar gitu. bisa tidak membesar nanti. Nah, ini akan membesar sununya dengan dicangkok, tetapi konektor ini tidak boleh membesar supaya waktu ngambil
waktu pemotongan nanti ini lebih kecil ya, semakin kecil semakin bagus. Dan potensi tumbuhnya sunu ini akan semakin tinggi. Ini penting sekali untuk sahabat-sahabatku semua yang ingin mencangkok. Nanti sama indukan sama anak-anak yang baru dicangkok nanti mungkin perbandingan untuk berbuahnya lebih cepat mana? Lebih cepat sununya. Oh, Kalau lebih cepat sununya. induk ini perlu waktu penyemaian. Heeh. Ya, di greenhouse sekitar 1 sampai 2 tahun. Terus habis penyemaian kita grounding. Nah, ini sudah 3 tahun berarti 5 tahun. Nah, sedangkan ini begitu lepas dari induk, ini sudah langsung bisa ditumbuhkan 1-2 tahun, vegetatif generatif berjalan bareng, aman. Ini diperkirakan nanti akarnya tumbuh berapa bulan atau gimana, berapa hari? Oke, paling kalau pertumbuhan akar cepat sekitar 3-4 minggu sudah mulai tumbuh. Gitu. Tapi untuk pengambilan ini nanti sekitar Bisa 1 lepas tahun dari indukan? dari induk itu sekitar 1 tahun. Oh. Dan itu Kenapa sudah, kok sampai 1 tahun, Gus? ini biar besar, biar besar. Potensi hormon yang ada di dalam tunas atau umbu atau empol itu semakin besar, semakin bagus untuk persiapan berpisah. Jadi punya cadangan kehidupan lebih besar. Tapi kalau seperti ini diambil tanpa teknologi biotek, ini sulit untuk bisa hidup. Tapi kalau dicangkok 1, 2, 3 tahun, boleh bebas, mau 1 tahun boleh, 2 tahun boleh, 3 tahun boleh. Nah, ini makin besar, makin siap untuk dipisahkan dengan induknya. Jadi nanti kita tinggal ambil pakai lencak atau pakai alat khusus, pas posisi di belakang talinya. Seperti halnya yang sudah selesai ini, pokoknya nanti ngambilnya di pangkal bungkus ini, insya Allah akan aman. Nah, pemirsa, inilah proses dari pencangkokan dari awal sampai hingga akhir kita ikuti. Insya Allah bisa bermanfaat buat kita semua. Amin, amin, amin. Barakallah. Mohon maaf kalau ada salah kata. Keterbatasan kami, bukan kesengajaan kami untuk menyampaikan informasi. Mohon.